Om Swastiastu. Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Krisna Dewi dengan NIM 19110312332. Kelas 4D, jurusan Pendidikan Dasar, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah video pembelajaran pemahaman konsep bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK. Adapun metode yang akan saya gunakan untuk pemahaman FPB dan KPK yaitu menggunakan dua metode, metode pohon faktor dan metode tabel. Berikut videonya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Krista. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. Namun, sebelum kita mengenal FPB dan KPK, adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bilangan prima dan bilangan komposit. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan masalah FPB dan KPK, adik-adik akan menggunakan kedua bilangan tersebut untuk penyelesaiannya. Nah, sebelum kita mengenal bilangan prima dan bilangan komposit, kakak ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah adik-adik ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan bilangan prima dan bilangan komposit itu? Jika belum, mari kita bersama mengenal bilangan prima dan bilangan komposit. Yang pertama, ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari satu, yang hanya bisa dibagi dengan bilangan satu dan bilangannya itu sendiri. Atau dengan kata lain, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor saja. Artinya, apabila ada bilangan yang dapat dibagi selain dengan bilangan satu dan bilangannya itu sendiri, itu artinya bilangan tersebut bukan merupakan bilangan prima. Contohnya saja, ada bilangan 4. 4 ini bukan merupakan bilangan prima, sebab 4 dapat dibagi dengan 2. 4 dibagi 1 bisa, hasilnya 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 4 dibagi 3 nggak bisa. 4 dibagi 4 bisa, sama dengan 1. Nah, kita lihat, ini merupakan faktor dari 4. Jadi, bilangan 4 ini memiliki 3 faktor, sehingga bukan merupakan bilangan prima, karena kita ingat bahwa bilangan prima tersebut adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja. Bilangan apa sih yang termasuk dengan bilangan prima? Ada beberapa bilangan yang merupakan bilangan prima. Contohnya, ada 2, kemudian ada 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kak, kenapa sih bilangan 5 ini merupakan bilangan prima? Karena sekarang kita lihat, bilangan 5 ini hanya memiliki 2 faktor saja. 5 bagi 1 sama dengan 5. 5 bagi 2 bisa? Tidak bisa. 5 bagi 3 tidak bisa. 5 bagi 4 juga tidak bisa. 5 bagi 5 sama dengan 1. Nah, 5 hanya memiliki 2 faktor saja. Itulah kenapa bilangan 5 merupakan bilangan prima. Oke, sekarang kita lanjut ke bilangan komposit. Bilangan komposit adalah kebalikan dari bilangan prima. Bilangan komposit memiliki lebih dari 2 faktor. Artinya, bilangan komposit dapat dibagi dengan bilangan lainnya selain bilangan 1 dan bilangannya itu sendiri. Nah, salah satu contoh bilangan-bilangan yang termasuk bilangan komposit yaitu ada 4, kemudian ada 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, ini merupakan bilangan komposit. Loh Kak, kenapa? Contoh, 6 ini merupakan bilangan komposit. Kenapa? Karena 6 ini memiliki lebih dari 2 faktor adik-adik. 6 bisa dibagi dengan 1 sama dengan 6. 6 bisa dibagi dengan 2? Bisa.
hasilnya 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. 6 bagi 4 tidak bisa, 6 bagi 5 juga tidak bisa. Terakhir 6 bagi 6 sama dengan 1. Nah, 6 memiliki 4 faktor. Itulah kenapa 6 merupakan bilangan komposit, karena memiliki lebih dari 2 faktor. Nah, dari pembahasan kita mengenai bilangan prima dan bilangan komposit, dapat kita simpulkan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja. Sedangkan bilangan komposit memiliki lebih dari 2 faktor. Oke, karena tadi adik-adik sudah mengenal apa yang dimaksud dengan bilangan prima dan bilangan komposit, sekarang kita langsung ke materi, yaitu mengenal FPB dan KPK. Yang pertama ada FPB. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Untuk lebih memudahkan adik-adik perhatikan kata kunci dari faktor. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi semua bilangan tersebut, suatu bilangan. Contohnya faktor dari 12. Nah, 12 bisa dibagi dengan 1, 2, bisa dibagi dengan 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Nah, ini merupakan faktor dari 12. Kemudian ada faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar dari semua faktor persekutuan tersebut. Contohnya FPB dari 18 dan 24. 18 ini bisa dibagi dengan 1, ada 2, kemudian 3, 6, 9, dan 18 itu sendiri. Kemudian 24 bisa dibagi 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 6, 8, 12, dan 24 itu sendiri. Ini merupakan faktor dari 18 dan faktor dari 24. Untuk mencari FPB, kita lihat faktor persekutuannya. Kita lihat, perhatikan faktor persekutuannya. Adakah dari faktor 18 dan faktor 24 yang sama? Ada 6. Nah, ada lagi? Tidak ada, hanya ada 6 saja. Nah, jadi FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Itu merupakan FPB dari 18 dan 24. Kita lanjut ke KPK. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk lebih mudah memahami, adik-adik perhatikan kata kunci dari kelipatan. Kelipatan adalah bilangan-bilangan hasil kali dari bilangan tersebut dengan bilangan bulat positif. Contohnya saja, kelipatan 4. Dengan 4 kali 1, 4. Kali 2, 8. Kali 3, 12. Kali 4, 16, dan seterusnya. Ini merupakan kelipatan dari 4. Kemudian ada kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan-kelipatan yang sama dari 2 bilangan tersebut. Sehingga KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Contohnya, kelipatan dari 6 dan 10. Kelipatan dari 6, 6 kali 1, 6. Kali 2, 12. 18. 24, 30, 36, 6 kali 7, 42, 6 kali 8, 48, 6 kali 9, 52, 6 kali 10, 60, 54. Nah, ini merupakan kelipatan dari 6. Kemudian ada 10.
kelipatan 10. 10 kali 1, 10. Kali 2, 20. Kali 3, 30. 40, 50, 60, dan seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikan kelipatan persekutuannya. Kita cari dari kelipatan 6 dan kelipatan 10 yang sama. Adakah yang sama? Tentu ada. Sini di kelipatan 6 ada 30. Di 10 juga ada 30. Kemudian ada 60. Di 10 juga ada 60. Adik-adik perhatikan, ada kelipatan yang sama persekutuannya yaitu 30 dan 60. Nah, untuk mencari KPK, adik-adik cari kelipatan yang terkecil. Dari 30 dan 60 ini, manakah yang paling kecil? Yaitu 30. Jadi, KPK dari 6 dan 10 sama dengan 30. KPK dari 6 dan 10 adalah 30. Adik-adik, sekarang kita akan menggunakan metode pohon faktor untuk mengenal FPB dan KPK. Contoh, FPB dan KPK dari 36 dan 40. Nah, untuk menggunakan FPB dan KPK ini, untuk menggunakan pohon faktor dalam mencari FPB dan KPK, adik-adik harus mengingat bilangan prima yang tadi kita bahas. Nah, di sini kakak sudah menuliskan contoh bilangan prima tersebut. Sekarang langsung saja 36. Cari FPB dan KPK dari 36 dulu. 36. Nah, kita akan bagi dengan bilangan prima terkecil dari 2. 36 dibagi 2, hasilnya 18. Bagi 2, 9. Bagi 3, hasilnya 3. Nah, metode pohon faktor ini akan berhenti jika menghasilkan bilangan prima juga. 3 ini merupakan bilangan prima, jadi kita stop di 3. Sekarang kita lanjut ke 40. 40 bagi 2, hasilnya 20. Bagi dengan 2, hasil 10. Bagi lagi 2 per 5. Berhenti di 5 karena 5 merupakan bilangan prima. Sekarang kita urutkan 36 dan 40. Kita cari faktor-faktornya. 2 ada 2. Jadi 2 pangkat 2. Kali 3-nya ada 1, 2. Ada 2. 3 pangkat 2. Kemudian yang 40. 2-nya ada 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 5-nya ada 1. Kali 5. Nah, ini merupakan faktor-faktornya. Sekarang kita nyari FPB. Untuk mencari FPB, kita cari faktor-faktor yang sama. 2 ada di 36. 2 juga ada di 40. Untuk mencari FPB-nya, kita cari pangkat yang terkecil. Dari 23, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 ini manakah yang paling kecil? Tentu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 kali 2 ya, sama dengan 4. Nah, FPB dari 36 dan 40 adalah 4. Untuk mencari KPK-nya, kita kalikan dulu faktor-faktor ini. Abaikan kelipatannya. Ada 2, 3, dan 5. Untuk mencari KPK, beda tadi dengan FPB. Jika FPB kita mencari pangkat yang terkecil. Sekarang di KPK kita mencari pangkat yang terbesar. Dari 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, yang terbesar adalah 2 pangkat 3. Kemudian ada 3 pangkat 2 dan 5. Hasilnya adalah 360. Ini merupakan KPK. Jadi FPB dari 36 dan 40 adalah 4. KPK dari 36 dan 40 adalah 360. Adik-adik, karena kita tadi menggunakan metode pohon faktor, sekarang kita menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan
metode tabel. Nah, contohnya kita akan mencari FPB dan KPK dari 20 dan 24 menggunakan metode tabel. Kita buat dulu tabelnya seperti ini. Nah, perhatikan kolom sebelah kiri. Kolom sebelah kiri adalah kolom pembagi yang isinya bilangan-bilangan prima yang dapat membagi 20 dan 24. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 20 bagi 2 hasilnya 10. 24 bagi 2 16. Kemudian bagi 2 lagi. 10 bagi 2 hasilnya 5. 16 bagi 2 hasilnya 12, maaf ini 12. 12 bagi 2 hasilnya 6. Adakah bilangan prima yang dapat membagi 5 dan 6 sekaligus? 2, tidak bisa. 3, tidak bisa. 4, tidak bisa. 5 juga tidak bisa. Jika lebih dari itu sudah tidak bisa. Nah, jika tidak ada bilangan prima yang bisa membagi 5 dan 6 sekaligus, jadi kita hentikan sampai di sini. Nah, adik-adik harus ingat kata kuncinya. Untuk mencari FPB, perkalian faktor di kolom pembagi sampai tidak bisa membagi semua bilangan sekaligus. Jadi kita hentikan sampai di sana. Sedangkan KPK, perkalian seluruh faktor di kolom pembagi sampai semua bilangan menjadi 1. PB, KPK. Nah, FPB. Ini untuk mencari FPB kita hentikan sampai di sini ya. FPB kita hanya perlu mengkalikan pembagian tadi, 2 angka pembagian tadi, yaitu ada 2 dan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kat FPB dari 20 dan 24. Untuk mencari KPK kita lanjutkan saja yang ini. 5 bagi 6. Kita tulis 2. Kan 2. 6 bagi 2 bisa. 5 bagi 2 tidak bisa. Tulis saja 5. 6 bagi 2 3. Kemudian 3. 5 bagi 3 tidak bisa. Tulis saja 5. Tetap 3 bagi 3 1. Dan bagi 5. 5 bagi 5 1. 1 bagi 5 tidak bisa. Jadi 1. Nah, semua hasilnya adalah 1. Jadi untuk KPK kita hentikan sampai di sini. Ingat kata kunci tadi. Untuk KPK perkalian seluruh faktor di kolom pembagi sampai semua bilangan menjadi 1. Menjadi 1, jadi kita hentikan sampai sini. Untuk mencari KPK, kita tinggal kalikan saja angka yang di kolom pembagi dari pertama sampai akhir. Itu 2 ada 3. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 hasilnya adalah 120. Jadi FPB dan KPK dari 20 dan 24 menggunakan metode tabel, yaitu hasilnya 4 dan 120. Adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Kakak mempunyai satu contoh soal yang berkaitan dengan FPB. Soalnya adalah Andi memiliki sejumlah kelereng. 28 kelereng berwarna merah dan 42 kelereng berwarna hijau. Kelereng-kelereng tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik dengan komposisi yang sama. Pertanyaannya, berapakah plastik yang dapat dibuat oleh Andi? Kita buat. Diketahui 28 kelereng berwarna merah dan 42 berwarna hijau. Pertanyaannya, berapa plastik yang dapat dibuat oleh Andi? Nah, untuk penyelesaiannya kita pilih salah satu metode, yaitu antara metode pound faktor dan metode tabel. Kita akan pilih menggunakan metode pound faktor ya. Kita coba menggunakan metode pound faktor. Kita buat terlebih dahulu yang pertama 28. 28 kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu, yaitu 2. 28 bagi 2 14. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Nah, adik-adik ingat tentunya apa yang sudah kita bahas tadi,
Metode poin faktor akan berhenti ketika menghasilkan bilangan prima. Jadi 7 merupakan bilangan prima kan adik-adik. Jadi kita berhenti sampai di sini perhitungannya. Lanjut ke 42. 42 bagi 2. Hasilnya 21. 21 bagi 3. Hasilnya 7. Nah, berhenti di angka 7. Karena 7 merupakan bilangan prima. Kita cari FPB-nya. 28 dan 42. 28 2 di sini ada 2. 2 pangkat 2 kali 7. Sini ada 2 ada 1, 3 ada 1 dan 7 ada 1. FPB. Nah, untuk mencari FPB kita cari faktor-faktor yang sama. 2 ada di angka 28. 2 juga angka ada di 2, di 42. Kita cari yang terkecil. Yang mana yang terkecil antara 2 pangkat 2 dan 2? Tentu 2. Kita tulis 2. Kemudian 7 juga ada di 28. 7 ada di 42. Kita tulis 7. Nah, 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi FPB dan FPB dari 28 dan 42 adalah 14. Jadi dari soal tadi, Andi dapat membuat 14 buah kantong. Nah, sekian adik-adik yang dapat kakak ajarkan, yang dapat kita bahas mengenai bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK. Nah, sangat mudah bukan? Silakan adik-adik belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai materi yang lainnya. Sekian video pembelajaran mengenai penanaman konsep FPB dan KPK, bilangan prima dan bilangan komposit yang dapat saya berikan. Semoga video tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.